Liverpool secara mengejutkan kembali kalah atas lawannya di Premier League tadi malam. Sementara itu Manchester City akhirnya kalah atas Manchester United. Selengkapnya di Cetak Gol Harian kali ini. Timnas Indonesia U23 mengakhiri laga uji coba dengan kemenangan. Skuad Sintayong berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-1. Timnas Indonesia U23 berhasil menutup laga uji coba dengan kemenangan. Mereka sukses mengalahkan Bali United dengan skor 3-1 di Stadion Madia Senayan kemarin. Gol Timnas Indonesia dicetak oleh Kusyedia Haryudo di menit ke-35. Koko Ari-Arya di menit 68 dan Osvaldo Hai di menit 75. Sedangkan gol dari Bali United dicetak oleh Lerby Aliandri pada menit ke-83. Dalam laga melawan Bali United, Sintayong melakukan perombakan pemain besar-besaran. Cuma Rizky Ridho dan Hanif Syabandi yang Sintayong pertahankan sebagai starter dari laga uji coba sebelumnya melawan Tira Persikabo. Keputusan Sintayong merombak skuadnya juga tidak berjalan mulus. Timnas Indonesia harus bekerja keras menghadang serangan Bali United yang sudah dilancarkan sejak mulainya pertandingan. Untuk menemukan performa terbaik skuadnya, Sintayong sudah mengganti pemain sejak menit 25. Total Timnas Indonesia mengganti pemain sebanyak 4 kali. Alhasil skuad Garuda Muda tampil unggul melawan solidnya pertahanan Bali United. Derby Madrid kemarin berlangsung biasa saja dan diakhiri dengan hasil imbang. Derby Madrid yang digelar di Stadion Wanda Metropolitano tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Luis Suarez membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-15. Sementara Karim Benzema menyelamatkan Real Madrid dari kekalahan pada menit ke-88. Dalam statistik pertandingan, Real Madrid mendominasi jalannya pertandingan dengan 61% penguasaan bola. Skuad El Real juga mencatatkan keunggulan akurasi umpan, jumlah tembakan sampai tembakan mengarah ke gawang. Di sisi lain, laga tersebut jadi laga yang ke-371 Karim Benzema bersama Real Madrid, menjadikannya sebagai pemain non-Spanyol dengan catatan penampilan terbanyak di sepanjang sejarah Real Madrid. Benzema sudah unggul dari Roberto Carlos yang mencatatkan 370 pertandingan. Manchester City menyudahi rekor 21 kemenangan beruntun mereka usai dikalahkan Manchester United dengan skor 0-2. Manchester United berhasil memenangkan derby Manchester kedua di musim ini. The Red Devils mencetak 2 gol tanpa balas di Stadion Etihad dini hari tadi. Kemenangan tersebut membuat Ole Gunnar Solskjaer memangkas jarak keduanya menjadi 11 poin. Sepanjang pertandingan, Manchester City unggul dengan 23 tendangan dan 13 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara Manchester United cuma mencatatkan 8 tembakan dan 7 yang mengarah ke gawang. Kekalahan ini jadi yang pertama bagi Manchester City sejak bulan November tahun lalu. Saat itu, skuad The Citizen takluk di kandang Tottenham Hotspur dengan skor yang sama 0-2. Liverpool kembali melawak. Mereka kembali menelan kekalahan pada laga tandang setelah ditekuk Fulham dengan skor 0-1. Pada lanjutan Premier League pekan ke-28, Liverpool menjamu Fulham di Stadion Anfield tadi malam. Laga tersebut diakhiri oleh kemenangan Fulham dengan skor 0-1 lewat gol dari Mario Lemina pada menit ke-45. Skuad asuhan Jurgen Klopp juga unggul jumlah umpan, tingkat akurasi umpan sampai jumlah tendangan. Sayangnya Mohamed Salah gagal memaksimalkan peluang tersebut. Ini menambah buruk catatan rekor Liverpool di kandang. Pada musim ini mereka sudah 6 kali kalah di laga kandang di Premier League musim ini. Kekalahan ini serupa dengan musim 1953-1954 di mana Liverpool finish di dasar klasemen dan musim terakhir mereka terdegradasi. Loris Karius nampaknya lebih nyaman bersama Union Berlin. Saking nyamannya, Karius bahkan sudah move on dari Liverpool. Pada awal musim 2020-2021, Loris Karius kembali dipinjamkan Liverpool ke Union Berlin. Sejak bergabung dengan Berlin, Karius mencatatkan 4 kebobolan dan meraih 3 clean sheet. Walaupun cuma jadi kiper kedua di bawah Andreas Lute, Karius sudah merasa nyaman di Union Berlin. Dia berharap Union Berlin akan menambah durasi peminjamannya sampai kontraknya di Liverpool habis pada tahun 2022 mendatang.
Granit Xhaka jadi biang kerok kegagalan Arsenal dalam meraih poin penuh atas Burnley Sabtu lalu. Pada laga yang digelar di Stadion Turf Moor itu, Xhaka melakukan blunder yang berujung gol pada menit ke-39. Berniat mengirimkan umpan ke rekan satu timnya, umpan tersebut justru mengenai penyerang Burnley, Chris Wood. Blunder tersebut menambah catatan buruk panjang bagi Xhaka. Total, Granit Xhaka sudah melakukan 8 blunder yang berujung gol sejak musim 2016-2017. Kisah cinta Zlatan Ibrahimovic bagaikan sebuah kisah FTV. Helena menceritakan kisahnya bertemu Ibrahimovic di tempat parkir. Sang kekasih Helena Seger membongkar awal pertemuannya dengan Ibrahimovic. Dirinya tak sengaja bertemu Ibra di tempat parkir mobil di Malmo, Swedia pada tahun 2002. Kisah ini bermula ketika Helena dibuat kesal oleh tingkah Ibrahimovic yang parkir sembarangan. Saat itu Ibra parkir di depan mobil Helena sehingga dia nggak bisa keluar. Siapa sangka dari sifat tengil Lord Ibra muncul benih-benih cinta di antara mereka. Walaupun sempat emosi, Helena mulai membuka hati dan hubungan keduanya berakhir sebagai sepasang kekasih. Menjadi pemain penting di Manchester City, Ilkay Gundogan ternyata merasa kesepian. Peran Ilkay Gundogan di Manchester City musim ini diakui sangat penting dan vital. Pemain berdarah Turki ini mampu jadi top skor sementara skuad The Citizen. Meski punya peran penting di Manchester City, Gundogan mengaku bahwa dirinya merasa kesepian tinggal di kota Manchester. Dalam kurun waktu 2 tahun kebelakang, Gundogan merasakan kerinduan terhadap keluarganya. Beberapa bulan yang lalu, Gundogan sempat berkunjung ke tempat orang tuanya di Turki. Kunjungan itu jadi obat rindu yang mujarab dan membuatnya sangat bahagia. Edouard Mendy meraih catatan clean sheet yang impresif dan menjadikan dirinya sebagai kiper terbaik. Kiper Chelsea Edouard Mendy terus menunjukkan performa jempolan bersama Chelsea. Mendy memecahkan rekor kiper Liga Inggris setelah jadi satu-satunya penjaga gawang yang mampu mengoleksi clean sheet lebih dari separuh laga-laga yang telah dilakoninya. Mendy telah mengamankan 12 clean sheet hanya dalam 22 pertandingan. Itu artinya Mendy telah meraih capaian 55% clean sheet dari total penampilannya sejauh ini. Ferdinand Sinaga resmi kembali ke Persib usai 7 tahun hengkang dari tim Maung Bandung. Ferdinand Sinaga resmi berbaju Persib Bandung lagi. Dia didatangkan dalam persiapan Maung Bandung menjelang Piala Menpora 2021. Website Persib Bandung mengumumkan kembalinya Ferdinand ke Kota Kembang. Ferdinand akan segera ke lapangan untuk berlatih dengan pemain Persib Bandung yang lainnya. Sebelumnya, Ferdinand Sinaga pernah mengantarkan Persib menjadi juara di musim 2014. Kala itu, Ferdinand mampu menorehkan 12 gol untuk Persib Bandung. Pirelli yang menjadi sponsor identik di jersey Inter Milan menjelaskan alasannya berpisah dengan Inter. Petinggi Pirelli Marco Tronchetti membeberkan alasan pihaknya berpisah dengan Inter Milan. Pihaknya menjelaskan ada sponsor lain yang tertarik dengan Inter Milan dengan potensi bersedia untuk berinvestasi lebih besar. Selama 27 tahun menjadi sponsor di jersey Inter Milan, Pirelli akan menjadi bagian dari sejarah Inter dan akan selalu mempertahankan ikatan kerjasama mereka antara Inter dan Pirelli. Glasgow Celtic yang biasanya jadi langganan juara kali ini tidak juara. Kali ini ada Rangers yang ditangani Gerrard yang berhasil memutus rekor juara Celtic di musim ini. Steven Gerrard berhasil mencatatkan sejarah dengan membawa Rangers juara Liga Skotlandia musim 2020-2021. Kepastian Rangers dan Gerrard menjadi kampiun didapat setelah Celtic bermain imbang dengan Dundee United. Hasil dari Celtic tersebut membuat Rangers meraih gelar di Scottish Premiership setelah 1 dekade didominasi oleh Celtic. Saat Celtic imbang, Rangers berhasil menang 3-0 atas St Mirren Sabtu yang lalu. Kemenangan tersebut juga mengunci Rangers menjadi juara Liga Skotlandia. Les Parisiens sedang mempersiapkan tawaran untuk kiper utama Manchester United, David De Gea. PSG dikabarkan sedang mempersiapkan tawaran untuk kiper Manchester United, David De Gea.
Pelatih PSG Mauricio Pochettino telah mengidentifikasi De Gea sebagai target utamanya. PSG pun disebut sudah menyiapkan uang besar demi mewujudkan transfer tersebut pada musim panas nanti. PSG akan mampu membayar gaji De Gea sebesar 375.000 pounds per minggunya. Gaji De Gea merupakan yang tertinggi kedua di Liga Inggris. Selain itu, PSG juga disebut sudah mengumpulkan biaya transfer yang signifikan untuk menggoda Manchester United agar menjual De Gea. Berita terakhir datang dari PSS Sleman. Setelah memperkenalkan Nico Velez, PSS kini merekrut pemain asing baru asal Serbia, Mario Maslak. Belum puas setelah mendatangkan Nico Velez dari Argentina beberapa hari yang lalu, PSS Sleman kembali merekrut pemain asing untuk Piala Menpora dan Liga 1 2021. Tim Elang Jawa merekrut pemain asal Serbia yakni Mario Maslak. Maslak berposisi sebagai center back yang lebih banyak berkarir di Liga Eropa dan dia belum pernah merasakan bermain di Liga Asia. Maslak akan membantu lini belakang dari Super Elja.